Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga untuk limit fungsi tak hingga fungsi trigonometri ya. Nah, di sini fungsi trigonometri. Nah, ini enggak jauh-jauh amat sih dengan yang limit x mendekati 0 yang kemarin ya. Nah, ini tetap ada pasangannya untuk sin, tak x dan x di sini ya. Tapi ini hasilnya berapa? Ini mungkin penjelasannya agak panjang, jadi kalian boleh lah ya siapkan cemilan atau minuman atau apa sambil minum ya, terserah kalian ya. Yang jelas coba kalian ikuti untuk limit tak hingga fungsi trigonometri karena ini baru dan sering keluar di SNMPTN. Oke, saya coba awali dari sini. Bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri tak tentu? Oke, kalau diberikan fungsi x kali sin per x, coba perhatikan, kita kembali lagi ke teorema tak hingga yang pertama, yaitu teorema dasar tak hingga itu adalah super x, itu hasilnya adalah 0. Oke, nah untuk selanjutnya ini coba kita pakai. Nah, saya punya permisalan seperti ini ya. Jika x mendekati tak hingga, maka kalau saya punya y sama dengan super x ya, sah-sah aja ya, ini hanya permisalan aja. Jadi kalau super x itu adalah y, maka menyebabkan limit x mendekati tak hingga dari y itu sama aja dengan limit x mendekati tak hingga super x. Oke ya, ini hanya tinggal kasih limit gitu aja. Limit depannya y, limit depannya super x. Oke, padahal limit x mendekati tak hingga dari super x itu adalah 0. Maka saya boleh ganti di sini 0. Jadi limit x mendekati tak hingga dari y itu sama dengan 0. Sementara kalau kita hitung, ini x variabelnya. Nah, tapi fungsinya dalam bentuk y. Nah, maka variabel x ini tidak diperlukan ya. Alias y-nya ini dianggap sebagai konstan. Nah, ya, kalau konstan maka limitnya itu dihilangkan langsung seperti itu, nggak perlu disubstitusikan karena sudah nggak match ini x ini y. Jadi kalau nggak match maka dia itu dianggap sebagai konstan walaupun ditulis apa adanya. Maka di sini y sama dengan 0. Ingat lagi sama dengan itu adalah menuju 0, mendekati 0 ya. Y mendekati 0 berarti. Nah, di sini ini artinya x mendekati tak hingga dengan permisalan y sama dengan super x tadi, maka sama artinya dengan y mendekati 0. Ya, jadi x mendekati tak hingga itu sama aja dengan y mendekati 0. Nah, siap-siap kalian kembali lagi ke trigonometri limit bentuk teorema limit khusus trigonometri yang x mendekati 0 atau u mendekati 0. Kebetulan ini x nya sudah kepakai untuk tak hingga, kita pakai yang y mendekati 0 ya. Coba perhatikan di sini. Ini bentuk awal kita fungsinya x kali sin per x. Karena ada permisalan y sama dengan super x, maka ini saya ganti. Ya, kalau y sama dengan super x, maka x itu sama dengan super y. Maka x-nya ini saya ganti dengan super y. Super x itu adalah y, maka kita kalikan dengan sin y. Ya, jadi di sini sudah bentuknya adalah limit x mendekati tak hingga super y kali sin y. Tapi di sini variabelnya x, yang ditanyakan adalah y, nggak match, nggak bisa masuk ya, sehingga limit x mendekati tak hingga masih dimungkinkan kita bawa ke y mendekati 0 karena x mendekati tak hingga itu sama aja dengan y mendekati 0 dari kotak yang atas ini. Maka semuanya ini sudah dalam bentuk y. Limit y mendekati 0 berarti limitnya y, sinnya y, penyebutnya y, 3 buah y, triple y. Maka di sini hasilnya adalah 1 ya, kembali lagi ke bentuk x mendekati 0 kemarin. Nah, karena sudah ada penilaiannya maka kita bisa simpulkan ini ya. Disimpulkan bahwa limit x mendekati tak hingga x sin super x ini kita hapus lagi sehingga kita dapatkan sama dengan 1 ya. Jadi diingat limit x mendekati tak hingga x kali sin super x sama dengan 1. Apa yang kalian dapatkan dengan bentuk yang tentu ya, yang tentu limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Nah, bikin sendiri jawabannya, kesimpulannya. Oke. Dengan cara yang sama kita juga dapat mendapatkan teorema untuk tan.
ya, jadi sama aja untuk tan. Jadi limit x mendekati tak hingga dari x kali tan super x itu sama dengan 1. Oke ya, untuk dalam menghafal kita ya, untuk mempermudah kita dalam peringatan, saya coba pakai analogi kayak gini ya. Analoginya adalah berbanding terbalik dengan antara limit yang ada limit x mendekati 0 sin x per x. Ya, coba perhatikan di sini saya pecah nggak masalah ya. Jadi ini super x, sinnya turun ya, super x kali sin x. Nah, untuk menuju ini masih sama, menuju x mendekati tak hingga, maka syaratnya ya nggak harus sama bentuknya. Nggak harus sama itu gimana? Dibalik. Ya, super x nya ini jadi miliknya sin, x nya jadi keluar. Jadi dibalik aja. Ya. Jadi yang super x tadi untuk x mendekati 0 itu super x yang ada di luar trigonometri. Ya, jadi untuk limit x mendekati 0 itu super x-nya itu supernya itu berada di luar trigonometri. Tetapi untuk x mendekati tak hingga super x-nya itu berada di dalam trigonometri. Jadi dibalik aja. Itu ya, kalau kalian mau mendapatkan nilai 1 kan enak ini ya, nggak usah cari panjang-panjang. Oke. Sehingga kalau koefisiennya ada gimana? Nah, kalau kita kembali lagi, kalau di sini limit x mendekati 0 6x per x, limit x mendekati 0 super x sin 6x itu adalah 6, maka sama aja di sini koefisien nggak pengaruh, tetap aja kita tulis koefisiennya apa kita berikan di situ. Tapi yang penting kita punya bentuk sepernya untuk x mendekati tak hingga itu di dalam trigonometri. Nah, bedanya itu dengan x mendekati 0, jadi berada di dalam trigonometri sepertinya x nya di luar. Itu ya, jadi tinggal dibalik aja. Oke, ini hasilnya juga 6. Untuk tan gimana? Tan sama aja, dibalik juga, super x nya pokoknya di dalam 0, x nya di luar, supernya di luar untuk 0, untuk tak hingga supernya itu di dalam. Nah, udah gitu aja ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau tadi dari tadi yang disinggung cuma sin sama tan, cosnya kemana? Nah, untuk cos, nah sebelum untuk cos kalian coba perhatikan untuk ini. Nah, kalau di sin limit x mendekati 0 sin x per x, kalian tahu di sini 1 ya tadi ya. Nah, tapi untuk limit x mendekati tak hingga itu harus dibalik baru dapat 1. Tetapi kalau bentuknya itu bentuk tak tentu seperti bentuk tentu sin x per x, tapi ini limitnya tak tentu. Ini limit x mendekati tak hingga dari sin x per x itu berapa? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Oke, fungsi sinus ya, fungsi sinus itu kalau di grafik minimum itu min 1, maksimum itu 1. Ya, betul kan ya? Jadi bisa kita buat ekspresi matematikanya itu adalah min 1 kurang dari sin x kurang dari 1. Ini min, ini max. Oke, kalau semuanya kita bagi dengan x, maka min 1 per x kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan x per 1 per x. Jadi ini punya bentuk ini tadi. Nah, untuk menuju ke sini ya, bentuk kotak ini itu gimana? Ya, betul sekali. Tinggal kita tambahkan 1, 2, 3 dengan limit x mendekati tak hingga. Masing-masing kita cari dari sebelah kiri itu limit x mendekati tak hingga per x per yaitu berarti 0. Teorema limit tak hingga bagian pertama. Sebelah kanannya juga 0. Nah, ini yang kita cari x per x limit x mendekati tak hingga. Berarti diapit 2 0. Kiri 0, kanan 0. Artinya limit x mendekati tak hingga dari sin x per x itu hasilnya adalah 0. Ya, jadi bukan 1, bukan tak berdefinisi, tapi hasilnya adalah 0. Oke, diingat ya, kalau di sini di dalam sini itu seper, maka dia itu 1. Tapi kalau di sini itu sin x per x, pernya di luar, maka dia itu 0. Kalau di x mendekati 0 itu dia 1. Jadi berkebalikan. Ya, begitu juga dengan tan nanti tan x per x itu juga 0. Nah, untuk cos gimana? Nah, untuk cos ya, untuk cos per x ya, untuk cos per x itu sama dengan cos 0 ya. Cos 0 itu sama dengan 1 ya, cos 0 1. Untuk cos x gimana Pak? Cos x nggak ada, karena nggak ada cos tak terdefinisi. Tak terdefinisi nggak bisa dioperasikan dengan operasi apapun termasuk trigonometri. Jadi kita hanya dapatkan cos per x dari cos 0 itu sama dengan 1.
ya. Nah, langsung aja kan contoh soal. Di sini saya punya limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 3 min x plus 1 dibagi x pangkat 5 dikali sin seper x kuadrat. Nah, di sini ada bentuk aljabar dan trigonometri ya. Ini campuran aljabar pecahan tak tentu sama trigonometri tak tentu. Langkah pertama yang kita pakai apa? Trigonometri tak tentu, baru aljabar tak tentu. Coba kalian perhatikan di sini ya. Nah, kita coba perhatikan untuk trigonometrinya. Ingat lagi ya, biar dapat 1 atau 0 di sini. Penyebutnya 0 atau 1. Ya 1, ya jangan 0. Kalau 0 ini jadinya tak terdefinisi lagi. Maka kalian termotivasi untuk dia itu nilainya 1 untuk limit x mendekati tak hingga. Nah, untuk limit x mendekati tak hingga dikembalikan lagi, ingat lagi. Maka di dalam sinnya itu harus ada seper. Ini sudah ada seper belum? Sudah ada seper x kuadrat. Nah, tinggal kita pemenuhan aja di luar sin itu adalah x kuadrat, tentu saja ya. Jadi kalau di sini x kuadrat, maka di luar harus x kuadrat juga. Nah, cuma di sini x pangkat 5, Pak. Nah, tinggal kita pandai-pandai bagaimana mengolah x pangkat 5 ini. Coba perhatikan ya. X pangkat 5 itu kalau dalam perkalian itu kita bisa jadikan bilangan pangkat x pangkat 3 dikali x pangkat 2. Ya, betul kan ya? Nah, jadi di sini sudah di dalam sinus itu sudah seper x kuadrat, di luar sudah x kuadrat, maka ini kita tinggal pisahkan aja. Terus kita kasih bentuk ini, bentuk khusus ini, limit tak tentu trigonometri dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, lagi limit boleh masuk kemanapun dong ya. Nah, jangan takut. Oke, karena ini sudah x kuadrat dibagi x kuadrat, maka dia itu adalah 1 ya, 1. Nah, sehingga kita tinggal punya 1 kali x kuadrat, penyebutnya tinggal x kuadrat yang atas x pangkat 3 min x plus 1, limitnya tak hingga. Nah, berarti ini tahap yang kedua, yaitu bentuk pecahan aljabar. Ingat lagi ke bagian pertama tadi, depan. Untuk fungsi aljabar, maka yang kita cukup perhatikan di sini adalah dari masing-masing pembilang dan penyebut adalah pangkat tertinggi. Oke, berarti x pangkat 3 min x plus 1, pangkat tertingginya 310. Berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 3, berarti yang lain dihapus. Yang bawah sudah jelas x pangkat 3. Berarti x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 hasilnya adalah 1. Oke, itu bagian yang terakhir tentang limit tak hingga atau limit tak tentu dari fungsi trigonometri. Ya, silakan kalian membuat rangkuman ya sendiri di buku catatannya masing-masing apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, dengan demikian sampai sini limit trigonometri kita baik tentu dan tak tentu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda, yaitu setelah limit itu diteruskan atau berlanjut ke turunan. Jadi jika bakal limit itu adalah turunan. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya dengan turunan fungsi trigonometri. Apakah sesusah yang kita bayangkan? Jawabannya adalah tidak ya. Oke, terus berikan like dan komen. Jangan lupa di subscribe juga channel bawah ini sehingga nanti kedepannya biar lebih bagus ya dari kemarin dan kemarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.